Ketika mendengar pesugihan babi ngepet, apa yang pertama kali terbayangkan oleh kita semua? Apakah si pelaku berubah menjadi babi dan berkeliling? Apa benar pesugihan babi ngepet tidak membutuhkan tumbal? Dan bagaimana ritual yang mereka lakukan? Buat kalian yang penasaran, tetap saksikan video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam mulia. Balik lagi sama gue Jo. Selamat datang di channel Perjalanan Waktu. Oke, jadi di video kali ini mungkin kita bakal masih terus untuk membahas sebuah pesugihan. Karena dari video yang kemarin banyak komentar dari kalian yang menanyakan tentang pesugihan yang lain. Akhirnya gue putusin buat jawab beberapa pertanyaan dari kalian tentang pesugihan. Jadi pesugihan yang bakal gue bahas kali ini adalah pesugihan babi ngepet dan pesugihan tuyul. Nah, jadi buat kalian yang belum sempat nonton videonya, gue saranin kalian nonton dulu supaya ketika kalian nonton video ini kalian lebih ngerti lagi apa yang sedang kita bahas kali ini. Linknya gue taruh di atas sini. Jadi gue tegasin sekali lagi, pesugihan itu adalah sebuah cara yang salah dan itu adalah sebuah sistem kebodohan. Karena dimana lo udah ditipu sama kuncen dan sama makhluk goibnya. Jadi gue pesenin banget, tolong lo pikirin lagi buat lo semua yang ada rencana buat ikut pesugihan, karena itu nggak menghasilkan apapun. Oke, lanjut ke pembahasan. Jadi gue udah pilihin beberapa pertanyaan dari kalian yang kemungkinan akan gue jawab di video ini. Oke, jadi pertanyaan pertama dari Bang Guntur Syafi'i. Di sini dia bilang, Bang Jo, macam-macam pesugihan kan banyak ya Bang. Nah, apakah babi ngepet dan tuyul termasuk? Apakah emang beneran ada? Terus babi ngepet itu orang yang berubah jadi babi atau emang dia melihara babi? Terus bagaimana dia mengambil uangnya? Dan orang yang pelihara tuyul, gimana cara dia ngedapetin tuyul? Setan kan nggak tahu uang. Terus tuyul kenapa bisa ngambil uang dengan jumlah yang ditentukan? Apakah tuyul bukan setan? Apakah babi ngepet hewan jadi-jadian? Oke, jadi Bang Guntur, gue ngejelasinnya begini. Semoga lo ngerti, lo nangkap apa yang udah gue jelasin. Babi ngepet dan tuyul masih di dalam kategori pesugihan. Dan apakah mereka benar-benar ada? Iya, mereka benar-benar ada. Dan udah banyak pelaku yang akhirnya meninggal gara-gara menjadi korban pesugihan babi ngepet maupun tuyul. Terus babi ngepet itu orang yang berubah jadi babi atau emang dia melihara babi? Oke, jadi orang yang ikut pesugihan babi ngepet itu bukan pelaku yang berubah jadi babi, tapi emang pelaku dan jin bekerja sama. Tapi yang turun ke lapangan buat jadi babi itu adalah jin, bukan manusianya. Gue sih sampai hari ini belum pernah dengar kalau ada pesugihan babi ngepet itu memelihara babi. Itu enggak. Jadi kalau dia memelihara babi, buat gue sih ya, buat gue malah lebih kelihatan kalau dia itu ikut pesugihan, gitu kan. Kenapa kok dia tiba-tiba memelihara babi, gitu kan. Apalagi biasanya kalau emang itu babinya pasti babi yang aneh. Contoh kalau ayam aja, ayam cemani. Jadi para pelaku pesugihan babi ngepet itu tidak memelihara babi dan tidak juga menjadi babi. Lo udah pernah ngelihat sosok babi ngepet? Itu dia di bawah badannya si babi itu ada sebuah kain warna hitam. Jadi dia cukup jalan ke samping rumah target dan dia menggesek-gesekkan sedikit bagian temboknya. Nah, uangnya bakalan masuk ke situ. Dan orang yang memelihara tuyul, gimana cara dia ngedapetin tuyulnya? Bang, mau itu pesugihan babi ngepet, mau itu pesugihan tuyul, mau itu pesugihan monyet putih ataupun pesugihan lainnya, cara dia mendapatkan goib pesugihannya itu adalah dengan cara dia datang ke kuncen, Bang. Jadi nggak ada cerita dia tiba-tiba didatengin sama goib pesugihan, weh, lo mau ikut pesugihan gak? Nih, gue bisa nih ngambilin uang buat lo nih. Nggak ada ceritanya begitu, Bang. Jadi di mana-mana cara mereka untuk mendapatkan goib pesugihan adalah satu, dia harus ketemu sama kuncen. Dia harus ketemu sama orang yang bisa
ngebawa dia ketemu sama si goib pesugihan. Nah terus di sini setan kan nggak tahu uang, terus tuyul kenapa bisa ngambil duit dengan jumlah yang ditentukan? Oke, ini pertanyaan bagus bang. Gue pastiin sekali lagi, khususnya buat Bang Guntur, setan itu nggak tahu uang, jin itu nggak tahu uang, makhluk goib itu nggak tahu uang, mau dia makhluk goib biasa ataupun makhluk goib dari tempat pesugihan, mereka nggak ada yang tahu uang. Terus apakah tuyul bukan setan? Apakah babi ngepet hewan jadi-jadian? Oke, ini jawabannya. Jadi babi ngepet ini bukan hewan jadi-jadian dan si tuyul ini bukan setan. Mereka sama-sama jin. Setan itu sifat bang. Jadi ketika abang ngomong setan, sebenarnya setan itu sifat. Jadi setan itu bukan makhluk. Yang dibilang makhluk itu adalah jin. Dan setan adalah sifatnya. Oke Bang Guntur, semoga lo nonton video ini, jadi pertanyaan lo udah gue jawab ya bang. Nah pertanyaan selanjutnya dari Bang Jajang Sutarjo. Oke bang, bukannya babi ngepet itu nggak ada ya? Terus tuyul itu katanya sih hasil dari hubungan badan di gunung. Pokoknya kalau mau melakukan ritual, tuyul harus bertemu kuncinya, nanti dijelaskan syaratnya. Oke buat Bang Jajang, gue jawab pertanyaannya. Babi ngepet itu ada bang, babi ngepet itu ada. Terus tuyul itu hasil dari hubungan badan di gunung. Pokoknya kalau mau melakukan ritual, tuyul harus menemani kuncinya, nanti jelaskan syaratnya. Oke, jadi kalau Bang Jajang bilang tuyul itu hasil dari hubungan badan di gunung, itu salah ya bang, maaf ya. Kita bongkar dari pesugihan babi ngepet. Ketika lo mau melakukan pesugihan babi ngepet, satu yang harus pertama kali lo lakuin, lo harus ketemu sama kuncen, sama orang yang bisa memanggil makhluk goib tersebut. Jadi ketika lo udah bertemu sama orang yang bisa membacakan mantra lalu memanggil si babi ngepet tersebut, maka syarat yang harus lo lakuin selanjutnya adalah lo ambil air liurnya bang. Itu dari gua ya, karena di luar sana juga banyak metode yang menjelaskan kalau ketika lo udah ketemu sama makhluk goibnya, sama babi ngepetnya, maka salah satu syaratnya lo harus makan, maaf ya, kotorannya. Oke, jadi karena banyak metode, tapi yang gua yakinin, yang gua tahu, lo harus ambil air liurnya bang. Nah setelah lo ambil air liurnya tersebut, biasanya ntar lo dikasih wadah atau enggak lo disuruh untuk menyiapkan sebuah wadah yang entah mangkok, entah apa segala macam, plastik yang gue nggak ngerti dah. Pokoknya lo harus tadangin itu air liur. Nah itu lo simpen buat kebawa pulang ke rumah. Lalu syarat selanjutnya adalah lo harus penuhi keinginan si babi ngepet tersebut. Dan ini versinya banyak ya bang, itu tergantung dari makhluk goibnya. Tapi yang sering banget gue tahu, sering banget dia pinta adalah dia minta setiap 1 minggu sekali lo harus menyiapkan darah ayam cemani. Tapi balik lagi ya, sekali lagi gue tekanin, balik lagi, itu tergantung dari metode kuncen sama si babi ngepet. Nah ketika lo udah menyanggupi, jadi ketika lo menyanggupi itu semua, akhirnya lo balik ke rumah. Nah di rumah itu air liurnya lo pakai basuh muka lo, seluruh badan lo tuh bang. Lo pakai basuh muka, tangan sampai ke kaki. Nah sisanya diminum. Oke, jadi kalau ada yang bilang pesugihan babi ngepet itu nggak makan tumbal, lo salah besar. Karena nanti di ujung cerita itu bakal gue ceritain. Selanjutnya adalah lo harus menyiapkan apa yang udah dia minta bang. Biasanya ada hari khusus di mana lo harus menyiapkan apa yang udah babi ngepet itu minta. Kita ambil contoh di sini adalah ayam cemani ya bang, darah ayam cemani. Jadi lo belum bisa melakukan sebuah pesugihan babi ngepet sampai lo menyiapkan
darah ayam tersebut. Nah, ketika lo udah menyiapkan darah ayam tersebut, baru besoknya lo mulai pesugihan babi ngepet. Nah, yang menarik adalah di luar sana banyak yang memahami pesugihan babi ngepet adalah manusia yang berubah menjadi babi. Dan biasanya pelaku pesugihan babi ngepet ini minimal berjumlah 2 orang. Jadi yang satu jadi babi dan yang satu jaga lilin. Nah, tugas orang yang menjaga lilin ini adalah dia harus menjaga lilin tersebut untuk tetap nyala. Dan apabila di tengah jalan lilin tersebut meredup atau bahkan bergoyang, maka dia harus buru-buru mematikan karena diyakini bahwa babi itu sedang dalam keadaan bahaya. Nah, di sini yang salah. Karena pesugihan babi ngepet itu bukan manusia yang berubah jadi babi. Sekali lagi gue tekanin, bukan manusia yang berubah jadi babi. Dan sampai hari ini juga belum ada cerita babi dibakar atau nggak dipukulin sampai mati lalu babinya berubah jadi orang. Itu belum pernah ada, bang. Kalau emang kalian bisa membuktikan bahwa babi setelah dipukulin atau nggak dibakar berubah jadi orang, kasih tahu gue dah. Karena itu nggak ada. Karena pesugihan babi ngepet itu jin yang bekerja. Dan apabila api lilin itu meredup atau bergoyang, maka itu menandakan si babi sedang dalam bahaya. Itu juga nggak sepenuhnya benar. Jadi yang benar tuh begini, yang benar tuh seperti ini, bang. Bukan apinya yang meredup, tapi lilin beserta mejanya itu akan bergetar, bang, akan bergoyang apabila si babi ini dalam bahaya. Jadi yang benar yang itu. Lalu apabila lilinnya dimatikan oleh si pelaku, maka babinya aman. Babinya akan menghilang dari kejaran warga. Nah, terus di luar sana juga banyak yang bilang kalau pesugihan ini nggak memakan tumbal. Banyak banget yang bilang, bahkan si kuncennya pun juga bilang kalau ini pesugihan paling aman. Oke, jadi di sini gue ingetin lagi, gue pesenin lagi sekali lagi, jangan pernah percaya sama kuncen, bang. Apalagi kalau kuncen itu udah mengajarkan dan menganjurkan untuk kita melakukan hal-hal yang di luar keyakinan kita. Jadi kalau perlu, menurut gue nggak perlu ada hubungan apapun sama kuncen. Karena kuncen dan goib pesugihan itu sama-sama ngejebak. Lebih baik lo menghindar daripada lo termakan jebakannya. Karena ketika mereka bilang pesugihan babi ngepet itu nggak makan tumbal, itu gue patahin hari ini. Di mana-mana pesugihan tetap memakan tumbal. Walaupun pesugihan babi ngepet ini kelihatannya sederhana dan nggak berbahaya, lo hanya harus menyiapkan apa yang diminta sama si makhluk tersebut. Tapi di balik permintaan ini lo harus hati-hati. Jadi gua ambil contohnya begini, minggu ini lo udah menyiapkan darah ayam cemani sesuai seperti yang diminta sama si babi ngepet. Lalu di minggu kedepannya lo lagi berhalangan nih, lo nggak dapet itu ayam. Mungkin karena ayamnya langka ataupun mungkin lo lagi sakit dan lo nggak bisa buat nyuruh orang beli ayam itu karena akan menimbulkan kecurigaan, ya bang. Nah, jadi intinya di minggu selanjutnya lo nggak bisa menyiapkan apa yang makhluk goibnya minta. Di situ letak bahayanya, bang. Karena orang pertama yang bakal diserang sama dia, yang bakal dimakan sama dia, dijadikan tumbal sama dia, itu pelakunya langsung. Jadi hati-hati dan jangan gampang percaya oleh ucapan si kuncen. Oke, jadi gue cerita sedikit ya, bang. Di daerah Jawa Tengah, di salah satu kota, ada pelaku pesugihan babi ngepet. Dia buka usaha rumah makan dan dia melakukan apa yang udah gue sebutin tadi. Jadi dia ambil air liurnya, dia basuh ke badannya dia basuh ke anak-anaknya dia, lalu sisanya dia minum. Oke, bulan pertama, bulan kedua lancar. Dia selalu bisa untuk menyiapkan apa yang babinya tersebut minta. Dan hasilnya pun juga
buat gua cukup wah, karena rumah makan yang dia miliki berubah drastis bang. Jadi dia keluar cuma di malam-malam tertentu, itu pun juga nggak banyak keluar. Sekalipun dia ketemu warga cuma sekedar menyapa, terus dia langsung pergi. Sampai akhirnya terdengar kabar yang beredar bahwa si pemilik rumah makan tersebut melakukan pesugihan babi ngepet. Akhirnya warga berinisiatif untuk melakukan jaga malam. Mereka menemukan seekor babi memasuki halaman rumah si pemilik rumah makan tersebut. Dari kejadian itu, warga semakin yakin kalau si pemilik rumah makan melakukan pesugihan. Dan mereka berencana untuk menangkap babi dan membakarnya hidup-hidup. Dan akhirnya babi itu tertangkap dan dibakar oleh warga. Lalu apa yang terjadi selanjutnya? Babi itu tetap menjadi babi sampai hangus dan gosong. Dan keanehan terjadi di keesokan harinya. Si pemilik rumah makan tersebut beserta istri dan anak-anaknya tiba-tiba meninggal. Mereka semua meninggal dalam keadaan terbakar dan gosong. Oke, jadi dari cerita ini lo harusnya udah paham kalau sebenarnya manusia yang berubah jadi babi itu nggak ada bang. Yang ada mereka harus menjaga selama si babi ini beroperasi di jalanan. Mereka harus menjaga. Karena apabila si babi ini tertangkap, babinya nggak kenapa-kenapa bang, tapi efeknya ke lo. Jadi karena ketika babi ini tertangkap, sebenarnya yang dalam bahaya itu lo, bukan si babi. Seperti contoh barusan, babinya dibakar, lalu efeknya ke para pelaku. Karena mereka udah saling terhubung bang. Mereka terhubung lewat air liur yang diambil ketika di awal pesugihan. Jadi sekali lagi, jangan pernah percaya sama apa yang udah diomongin sama si Kuncen. Jangan pernah percaya kalau pesugihan babi ngepet itu nggak memakan korban. Dan jangan tertipu sama tipu daya mereka bang. Nah terus mungkin banyak dari kalian yang akhirnya bertanya-tanya, bang gimana sih cara kita melihat orang yang melakukan pesugihan babi ngepet? Cirinya gampang bang. Ciri pertama adalah mereka akan mulai menghindar dari keramaian. Dan ciri yang kedua adalah mereka akan berusaha menutupi seluruh bagian badannya bang. Jadi ketika lo buka bajunya dia, lo buka jaketnya dia, lo bakal ngeliat banyak luka-luka bekas gesekan. Ya jadi semoga sampai sini kalian semua udah pada paham tentang pesugihan babi ngepet. Oke, jadi buat Bang Guntur dan Bang Jajang, semoga jawaban gua bisa ngejawab semua pertanyaan kalian. Nah, lalu kita sekarang mulai ngebahas masalah tuyul. Tuyul ini adalah nama modern. Karena dulunya tuyul ini bernama gundul, bukan tuyul. Mereka dikatakan gundul atau tuyul karena memiliki fisik yang seperti anak kecil. Dan itu pun lo melihat dari belakang. Tapi ketika lo melihat si tuyul ini dari depan, lo bakal melihat mereka itu berwajah tua dan menyeramkan bang. Oke, lalu apakah tuyul hasil dari hubungan badan di gunung? Itu gue jawab bukan ya bang. Jadi ya itu mungkin kepercayaan orang-orang zaman dahulu. Gue juga nggak bisa buat menyalahkan mereka. Dan gue juga nggak bisa bilang metode gue paling benar, tapi ini berdasarkan apa yang gue lihat. Nah jadi sebenarnya metode babi ngepet ataupun tuyul sebenarnya hampir sama ya bang. Yang membedakan adalah cara dia makan. Nah kalau babi ngepet ini sesuai dengan apa yang dia minta, kalau tuyul ini dia cuma minta disusui oleh istrinya para pelaku. Nah mungkin buat kalian itu nggak berbahaya karena dia hanya minta disusui mungkin. Jadi yang disusui di sini adalah mereka bukan meminum air susu, mereka juga nggak meminum darah ya bang. Yang benar adalah mereka meminum saripati
orang yang disusui sampai habis. Jadi mereka memakan apa yang udah kita makan sehari-hari, yang harusnya kita gemuk, kita bisa kuat, bisa banyak tenaga, bisa jadi gede. Nah itu diisep semua sama si tuyul bang. Nah jadi biasanya orang-orang yang menyusui si tuyul, mereka akan menjadi kurus kering bang. Mereka akan kehabisan nutrisi karena saripatinya diisep sama si tuyul. Lalu ujung-ujungnya mereka akan meninggal juga bang. Mereka akan jadi tumbal juga. Jadi sampai hari ini gue belum pernah ngeliat kalau ada suatu pesugihan yang tidak memberikan tumbal. Oke, jadi nggak ada cerita lo pakai jasanya dia dan lo dapet itu semua dengan cuma-cuma. Jadi sekali lagi jangan percaya dengan apapun yang namanya pesugihan bang. Karena apapun bentuk pesugihan itu mereka akan memakan tumbal. Jadi jangan gelap mata, coba lo pikirin dulu apa yang udah ditawarkan ke lo. Mereka menjanjikan bahwa itu nggak makan tumbal. Malah ada yang bilang, tenang aja bu, pak, ini nggak makan tumbal manusia kok, mereka cuma makan tumbal binatang. Banyak itu bang di luar sana. Emang kelihatannya, oh iyalah gampang lah tumbal binatang. Tapi yang harus lo pikirin adalah ketika lo nggak bisa menyiapkan binatang yang mereka pinta. Karena jangan salah, jin itu licik ya bang. Makhluk goib itu licik, apalagi makhluk goib pesugihan. Lo kan nggak pernah tahu ketika lo nyari itu permintaan si jin, kok tiba-tiba susah banget barangnya, kok tiba-tiba nggak ada, kok tiba-tiba banyak yang beli, kok tiba-tiba barangnya lagi kosong. Ya itu adalah salah satu cara mereka untuk makan lo. Jadi sampai hari ini gue belum pernah ketemu, gue belum pernah ngeliat pesugihan yang sama sekali nggak memberikan tumbal ya bang. Jadi saran gue, daripada lo harus ikut pesugihan, lebih baik lo coba bersilaturahmi lagi. Lo datengin teman-teman lo, saudara-saudara lo, dari situ mungkin lo dapet link pekerjaan dan yang lain sebagainya, daripada lo harus ikut pesugihan dan akhirnya lo menumbalkan diri lo sendiri dan keluarga lo.